Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa yang tak ingin terlihat menarik? Setiap orang, terutama kaum wanita, tentu berharap agar selalu cantik dan menarik. Tapi sebenarnya, apa arti kecantikan itu? Ternyata tidak ada jawaban pasti akan arti kecantikan. Pasalnya, di setiap negara, bahkan di budaya tertentu, standarisasi cantik berbeda-beda. Di Jepang, kulit adalah kunci dari kecantikan. Wanita Jepang senantiasa berusaha memiliki kulit lembut dan cantik tanpa bekas, terutama di bagian muka. Mata lebar dan hidung mancung seakan menjadi standar cantik bagi perempuan Korea masa kini. Sedangkan bagi perempuan suku Kayan di Burma, cantik adalah bagi mereka yang memiliki leher panjang dengan gelang melingkar di lehernya. Di India, perempuan cantik ialah yang memiliki rambut panjang terurai. Sedangkan di Mauritania, badan besar adalah cantik bagi seorang wanita. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan persepsi cantik di Indonesia. Kebanyakan perempuan negeri ini akan menyebut cantik bagi mereka yang memiliki badan langsing, kulit putih, dan rambut lurus. Dalam Islam, cantik merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melihat paras rupa semata, melainkan ketakwaan seseorang seperti yang tersurat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Meski begitu, tetap saja wanita ingin tampil secantik mungkin sehingga berbagai upaya pun dilakukan demi mendapatkan kecantikan yang diinginkan. Mulai dengan memakai berbagai produk perawatan kecantikan hingga yang paling ekstrim, yaitu melakukan bedah plastik. Bagaimana Islam memandang hal ini? Simak jawabannya dalam syafaat, insya Allah sehat walafiat. Menjadi cantik adalah dambaan setiap manusia. Banyak usaha yang harus dilakukan untuk dianggap cantik. Cantik atau tidak hanyalah persepsi manusia ketika melihat orang lain. Bisa jadi persepsi cantik berlaku bagi orang pertama, namun tidak bagi orang yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat keempat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun kadangkala ada kejadian yang memaksa manusia untuk merubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat dengan Siti Nurjazila atau Lisa? Pasien yang menjalani face off atau operasi wajah setelah rusak disiram air keras oleh suaminya? Tim dokter melakukan rekonstruksi total terhadap wajah lama pasien. Dengan teknik bedah plastik tertentu, wajah baru yang diambil dari kulit punggung ini disambungkan ke bagian wajah lama Lisa. Melalui 17 kali operasi bedah plastik, tim dokter bedah plastik RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyatakan operasi sudah mampu mengubah 75% wajah Lisa. Kondisi saat ini sudah mendekati wajah normal perempuan pada umumnya. Kebanyakan orang mengenal bedah plastik hanya sebagai serangkaian operasi untuk kecantikan. Padahal bedah plastik yang merupakan cabang dari ilmu bedah ini terbagi dalam dua golongan, yaitu bedah kosmetik dan bedah rekonstruksi. Ya, plastik itu kan bahan yang mudah dibentuk, gitu ya, mudah dirubah bentuknya. Jadi saya kira kalau misalnya mengikuti arti kata tadi, jadi kita tuh merubah bentuk
ya supaya tercapai tujuannya. Bedah plastik itu adalah cabang dari ilmu bedah yang memperbaiki fungsi dan bentuk dari pasien. Apakah mereka yang normal ingin supaya bentuknya lebih baik, itu digolongkan ke bedah estetik. Dan ada yang memang fungsinya itu kurang baik. Misalnya karena bawaan dari lahir, mungkin karena kecelakaan, ya mungkin sebab lain. Itu dimasukkan ke golongan bedah plastik rekonstruksi. Bedah plastik biasanya dilakukan untuk mengobati cacat lahir dan menghapus noda kulit seperti kutil, bekas jerawat, atau tanda lahir. Ini tentunya berbeda dengan bedah kosmetik. Bedah kosmetik dilakukan untuk membuat orang terlihat lebih muda atau memperbaiki penampilan mereka. Sedangkan bedah rekonstruksi digunakan untuk memasang kembali bagian tubuh yang terpotong akibat kecelakaan ataupun untuk cangkok kulit setelah luka bakar. Bedah plastik jenis ini digunakan untuk merekonstruksi bagian-bagian tubuh orang yang hilang pada saat lahir atau terhapus oleh operasi ataupun kecelakaan, seperti kasus yang dialami Lisa. Tidaklah suatu ilmu diciptakan tanpa adanya kebutuhan. Bedah plastik pun diperlukan bagi pasien yang memiliki kekurangan ataupun mengalami kecacatan. Averus Radia Eldrian atau Rael salah satunya. Bocah berusia 5 tahun ini merasakan dinginnya pisau bedah saat berusia 3 bulan lewat 3 minggu. Penyuka gambar ini terlahir dengan kondisi celah bibir dan langit-langit. Sang bunda Diah Asri sempat dirundung kesedihan, namun ia segera mencari solusinya, yakni dengan bedah plastik. Harus operasi, terutama kalau punya, karena gini, mungkin yang fungsi yang paling terpengaruh itu di bicara. Karena untuk bisa kita berbicara normal itu kan kerjasama antara bibir, langit-langit dan lain sebagainya ya. Jadi kalau bibirnya sobek gitu dia mungkin susah lafal-lafal B, babbling. Kalau baby itu mulai ba belajar 5 bulan itu sebaiknya bibirnya sudah diperbaiki. Selain fungsi berbicara yang terganggu, celah bibir dan langit-langit juga mengganggu fungsi minum dari penderita. Bahkan pertumbuhan gigi pun nantinya akan terganggu. Setelah mencari informasi yang diperlukan, Rael pun dibawa ke dokter bedah plastik. Pemilihan bedah plastik bukan tanpa alasan, karena selain memperbaiki celah, hasilnya juga mampu menyamarkan bekas operasi. Selain kesiapan dana dan mental, fisik pasien pun harus dalam kondisi prima. Ada fungsi baik, ya. Jadi misalnya berat badan bayi, ya misalnya umur 1 tahun itu jangan kurang dari, misalnya ya, jangan kurang dari 7 kilo misalnya ya. Atau kalau untuk bibir sumbing, ya itu dioperasi biasanya pada umur 3 bulan. Itu berat badannya jangan kurang dari 5 kilo. Nah, jadi untuk mengetahui keadaan tubuhnya itu gizinya baik misalnya, kan akan berpengaruh pada operasi nanti ya, karena sel darah merah itu kan akan membawa oksigen. Ya, jadi kalau misalnya sel darah merahnya kurang, oksigennya juga kurang kan, itu bisa terjadi masalah pada saat pembiusan. Jadi tentu HB-nya juga, hemoglobinnya mesti bagus. Ya, misalnya ya lebih dari 9 atau 10 gram persen. Untuk kasus celah bibir dan langit-langit, operasi tidak bisa hanya dilakukan sekali saja. Beberapa organ tubuh juga terkena dampak, antara lain bibir, gusi, langit-langit, dan hidung. Rael pun akan kembali menemui dokter bedah plastik untuk memperbaiki gusinya yang turut terbelah saat gigi susunya sudah tanggal. Secara umum, bedah kosmetik merupakan operasi yang dilakukan untuk mempercantik bentuk dan rupa bagian-bagian tubuh lahiriah seseorang.
Tindakan operasi dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, operasi yang dilakukan karena kebutuhan untuk menghilangkan cacat. Kedua, operasi yang dilakukan untuk kecantikan semata. Bedah kosmetik yang dilakukan untuk menyempurnakan atau menghilangkan kecacatan seperti menyempurnakan bibir yang sumbing, mengobati mata yang juling, menghilangkan bekas luka bakar dan sebagainya adalah halal alias boleh dilakukan. Karena tujuannya bersifat penyempurnaan atau pengobatan asal dilakukan dokter yang ahli pada bidangnya. Yang pertama yaitu misalnya orang tersebut mengalami kecelakaan sehingga tubuhnya itu mengalami bagian yang rusak sedemikian parahnya sehingga misalnya hidungnya sampai terlepas. Yang kalau tidak dilakukan bedah kosmetik maka dia tidak akan bisa bernafas dengan sempurna. Maka dalam kondisi seperti itu bedah kosmetik dalam Islam dibolehkan. Dan ada seorang anak yang lahir dalam kondisi tidak memiliki anus, yang bila tidak dilakukan bedah kosmetik untuk membentuk lubang anusnya, maka anak tersebut tidak akan dapat menjalankan fungsi kehidupannya untuk bisa membuang atau pembuangannya tidak bisa sempurna. Maka di situ pun juga diperlukan atau dibolehkan dilakukan bedah kosmetik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 faktor, yakni karena harta kekayaannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Perasaan ingin tampil cantik adalah hal yang wajar. Hal itu merupakan kecenderungan bagi setiap kaum Hawa dan menjadi fitrah sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kecantikan juga adalah ujian. Bagi yang menggunakannya sesuai tuntunan agama, dia akan menjadi orang yang beruntung. Dan bagi yang menggunakannya di jalan kemaksiatan, sangatlah merugi baginya. Perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan bedah plastik tidak hanya untuk memperbaiki anggota tubuh yang rusak atau cacat, tetapi juga untuk memperindah bentuk bagian tubuh. Tak jarang kaum Hawa menggunakan opsi bedah plastik untuk mempercantik penampilannya, seperti untuk memperbesar payudara, memancungkan hidung, atau untuk melebarkan mata. Tampil cantik merupakan idaman setiap wanita. Namun, cantik kebanyakan diukur semata-mata dengan wajah yang cantik dan dengan keindahan tubuh. Sederet artis negeri gingseng pun tak luput dari rangkaian bedah plastik demi tubuh dan wajah sempurna. Begitupun artis Hollywood. Kecantikan para artis ini menginspirasi wanita di belahan dunia manapun, tak terkecuali di Indonesia. Kalangan awam mungkin menyangka bedah kecantikan hanya sebatas memancungkan hidung, membentuk dagu agar lebih lancip, menghilangkan kerut di beberapa bagian muka, serta sedot lemak pada beberapa bagian tubuh. Sebenarnya, operasi plastik bedah kosmetik sendiri meliputi banyak hal. Pada bagian tubuh, bedah kosmetik dilakukan pada bagian perut, dada, dan pantat. Bagian wajah dan kepala lebih banyak yang bisa dipermak. Di antaranya adalah blepharoplasty atau eyelid surgery, yaitu operasi untuk membentuk kelopak mata. Biasanya dilakukan para artis Asia agar kelopak mata mereka lebih terbuka sehingga mata terlihat lebih lebar dan indah. Rhinoplasty, yaitu prosedur pemancungan hidung atau tata ulang bentuk hidung agar lebih terlihat indah. Bagian telinga dan dagu juga tak luput dari bedah kosmetik. Otoplasty merupakan prosedur bedah pada telinga yang terlalu panjang atau terlalu lebar agar terlihat lebih indah. Chin augmentation atau chin implant adalah prosedur untuk memperindah bentuk dagu yang biasanya menggunakan silikon.
Silikon dan kolagen merupakan bahan atau materi yang biasa digunakan dalam operasi kecantikan. Silikon merupakan polimer non-organik dan tidak terdapat dalam tubuh. Dalam dunia kedokteran, silikon termasuk bahan terbaik untuk memperbaiki bagian tubuh karena penolakan jaringan tubuh terhadap silikon tergolong rendah. Namun dokter bedah dilarang menyuntikkan silikon cair, sehingga penyuntikan silikon untuk memperindah wajah biasanya dilakukan oleh kalangan non-medis. Sedangkan kolagen merupakan jaringan pada kulit yang saling mengisi dan membuat kulit bagian atas menjadi kuat, kencang, dan mulus. Kolagen yang baik bisa didapat lewat konsumsi protein tinggi. Bedah kosmetik erat hubungannya dengan penanaman benda asing ke dalam tubuh, baik melalui penyuntikan ataupun pembedahan. Masuknya benda asing ke dalam tubuh bukan tidak mungkin akan menimbulkan resiko kegagalan atau kerusakan. Oleh karena itu, bedah kosmetik harus dilakukan oleh tenaga medis yang memang ahli di bidang tersebut. Namun demikian, karena biaya bedah kosmetik oleh tenaga ahli tergolong mahal, beberapa orang berani mengambil resiko melakukan bedah kosmetik dengan orang yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi keahlian yang memadai. Bukan hanya hasilnya yang tidak dijamin memuaskan, melakukan bedah plastik oleh bukan ahlinya sangat beresiko tinggi dan berakibat serius. Mulai dari kegagalan operasi yang bisa menyebabkan cacat fisik sampai kematian. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 119, setan telah berjanji akan menyesatkan manusia. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Pada ayat ini ada penegasan bahwa setan akan menyuruh manusia mengubah ciptaan Allah. Maka sesungguhnya merubah ciptaan Allah jelaslah sesuatu yang terlarang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan tentang haramnya mengubah ciptaan Allah pada tubuh seseorang. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. Kemudian Asy-Syaukani menjelaskan, sabda Nabi SAW kecuali karena penyakit zahir. Maksudnya bahwa keharaman yang disebutkan yaitu jika dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram. Inilah yang menjadikan bedah plastik rekonstruksi seperti face off yang dialami Lisa dan operasi celah bibir yang dialami Rael menjadi sesuatu yang dihalalkan. Akan tetapi harus diingat bahwa ada banyak hal yang lebih penting daripada keindahan fisik semata. Kemuliaan seseorang bukan dinilai dari fisiknya, namun dari amal solehnya. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum au ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu enggak melihat kepada bentuk badannya atau juga kepada penampakan kecantikannya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Melainkan Allah itu melihat kepada hatinya, kepada qalbunya. Seseorang yang memiliki hati yang jernih, hati yang baik, hati yang selamat, hati yang kasih sayang pada orang lain. Walaupun dia memiliki kondisi fisik yang kurang, maka dia akan tetap tampak indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan mencintai keindahan. Begitu bunyi salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lainnya juga diungkapkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersih dan mencintai kebersihan. Ajaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah melecut pada ilmuwan Muslim untuk berkontribusi dalam bidang perawatan kecantikan, mulai dari rambut hingga ujung kaki.
adalah Ibnu Sina atau dikenal Avicenna dalam dunia barat, dokter muslim legendaris pada abad ke-10 Masehi. Dalam kitabnya Canin Vitib atau Canon of Medicine, secara khusus Ibnu Sina menuliskan rahasia dan resep perawatan kecantikan mulai rambut hingga ujung kaki. Ia menjelaskan tentang tips dan rahasia berkaitan dengan penampilan seperti perawatan rambut dan tubuh. Ibnu Sina melakukan penelitian terhadap bahan-bahan alami yang ada pada masanya. Salah satu bahan alami yang ditawarkannya untuk merawat kecantikan tubuh adalah madu dan minyak zaitun. Kedua bahan tersebut ternyata mampu menjadi obat mujarab yang digunakan sebagai kosmetika yang memiliki beragam khasiat. Menurut Ibnu Sina, jika rajin dioleskan, madu dan minyak zaitun bisa mengencangkan kulit muka dan seluruh kulit badan. Kedua bahan alami yang mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran itu mampu menghilangkan flek-flek hitam dan jamur kulit. Selain itu, madu dan minyak zaitun juga bisa menghaluskan kulit dan mengurangi kerutan pada wajah. Ibnu Sina pun telah menemukan fakta bahwa minyak zaitun dan madu bisa memberikan vitamin pada kulit dan melembabkannya. Selain untuk kosmetik, madu juga bisa digunakan untuk beragam kegunaan lainnya. Mulai dari makanan, obat-obatan, sampai bahan untuk alat-alat kecantikan. Setiap manusia terlahir cantik dan sempurna. Namun ada beberapa kebiasaan yang dapat merusak kecantikan dan kesehatan. Merokok sudah pasti merusak kesehatan dan kecantikan. Zat-zat dalam rokok terbukti beracun dan merusak tubuh. Bukan hanya untuk perokok aktif saja, tetapi juga mereka yang pasif. Untuk kecantikan, asap rokok bisa membuat kulit menjadi keriput dan kering. Tak hanya itu, asap rokok juga bisa mengurangi vitamin C yang ada dalam tubuh yang berfungsi untuk menjaga kulit tetap lembab. Meminum alkohol, selain haram, tentu saja alkohol memiliki efek buruk bagi kesehatan dan kecantikan. Alkohol mampu membuat pembuluh darah melebar dan meningkatkan peredarannya di permukaan kulit. Sehingga jika dibiarkan, kulit akan memerah dan bengkak. Secara umum ada beberapa hal mudah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kecantikan serta memperbaiki kualitas hidup kita. Pertama, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah segar sebagai antioksidan alami dan sumber nutrisi yang sangat bermanfaat untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kulit. Dalam Tibun Nabawi, konsumsi kurma, madu dan jintan hitam atau habatus sauda sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Melakukan perawatan tubuh memang bisa dilakukan dengan pemakaian scrub, pemberian nutrisi, serum, dan masker yang mengandung bahan yang melembabkan kulit. Untuk memperbaiki sirkulasi darah juga bisa dengan melakukan pemijatan atau refleksi. Namun sekali lagi, Rasulullah telah mengajarkannya dengan lebih mudah dan bermanfaat, yaitu dengan wudhu dan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudu. Maka dari itu, barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memperpanjang bercahayanya, maka baiklah ia melakukannya dengan menyempurnakan berwudu itu sesempurna mungkin. Kendati sederhana, wudhu sangat besar manfaatnya. Hal ini dibuktikan oleh salah satu ahli kesehatan dunia, yakni Profesor Leopold Werner von Ehrenfels, seorang psikiater sekaligus neurologi kebangsaan Austria.
yang menemukan sesuatu yang menakjubkan dalam wudhu karena mampu merangsang pusat syaraf dalam tubuh manusia dikarenakan keselarasan air dengan wudhu dan titik-titik syaraf. Hal ini akan menjaga kondisi tubuh senantiasa tetap sehat. Bayangkan dan bandingkan wajah orang-orang yang terbiasa tersapu air wudhu dengan mereka yang jarang berwudhu. Maka sangat jelas perbedaannya dari segi aura dan kebersihan wajah. Wajah orang yang berwudu lebih berseri dan memiliki aura yang lebih positif. Air wudu memiliki pancaran keistimewaan yang tak dapat dikalahkan oleh kecanggihan kosmetik. Menurut beberapa ahli bahwa sapuan air wudu yang dilakukan rutin 5 kali sehari semalam dapat mencegah kanker kulit, membersihkan sel-sel kulit, dan membentuk aura kecantikan tersendiri bagi wanita. Gerakan-gerakan dalam sholat yang benar mempunyai efek yang sama bagi tubuh seperti ketika sedang berolahraga. Dari takbiratul ihram, ruku hingga sujud memiliki manfaat sendiri bagi tubuh. Seperti ruku yang bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang. Sedangkan sujud bermanfaat untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke otak. Selain itu, sholat juga akan memberikan cahaya keindahan bagi yang menjalankannya. Rasulullah mengajarkan pada kita, setiap kita ingin pergi sholat subuh, Rasulullah mengajarkan kita doa, ya Allah, jadikanlah untukku ya Allah cahaya di depanku, cahaya di belakangku ya Allah, cahaya di atas di kananku ya Allah, cahaya di sebelah kiriku ya Allah. Kenapa? Karena cahaya itulah nanti berseri-serinya muka seseorang, karena cahaya Allah itulah yang nanti akan menjadikan wajah orang tersebut, walaupun bagaimana bentuk wajah aslinya, akan terlihat bercahaya, berseri, dan orang pun akan melihat indah pada wajahnya. Tuntunan Islam memang menyeru pada kecantikan dan keindahan, namun kecantikan itu berupa kecantikan maknawi, yaitu kecantikan berupa jiwa, akhlak, sifat, dan sikap dari setiap muslimin dan muslimah. Demikian syafaat kali ini, semoga menjadi pencerah bagi Anda. Tonton terus syafaat, insya Allah sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.